Apa respon teman-teman ketika mengetahui berita yang satu ini? Nah, untuk aku sendiri, aku baru pertama kali nih mendengar istilah vasektomi. Ternyata vasektomi adalah salah satu kontrasepsi atau KB yang ditujukan untuk laki-laki dengan pemutusan saluran sperma. Wah, ini menarik ya, karena biasanya KB sering digunakan dan dikampanyekan untuk perempuan, berbeda dengan satu ini yang justru dikampanyekan untuk laki-laki. Kebayang gak sih teman-teman gimana prosesnya? Kita cari tahu sama-sama yuk. Begini nih prosesnya. Vasektomi dilakukan melalui operasi kecil dengan pemberian bius lokal pada area testis dan kantung zakar atau skrotum. Dalam prosedur ini, saluran yang dilalui sperma dari testis akan dipotong dan diikat. Dengan begitu, sperma tidak dapat mencapai air mani. Hal ini membuat air mani tidak mengandung sperma ketika ejakulasi. Informasi yang perlu diluruskan, vasektomi ternyata nggak sama dengan kebiri. Dan tahu nggak teman-teman, dari penelitian di United States National Library of Medicine mengatakan tingkat keberhasilan vasektomi ini mencapai 99,7% dengan resiko 1-2% yang diartikan minim efek samping. Dan masih mengutip jurnal yang sama, ternyata vasektomi ini nggak mempengaruhi hormon, libido, atau ereksi. Meskipun begitu, menurut laporan data statistik KB di Indonesia tahun 2023 oleh Kementerian Indonesia, vasektomi masih menjadi pilihan kontrasepsi dengan tingkat paling rendah. Dan yang menjadi momok paling besar adalah vasektomi ini menyebabkan kemandulan permanen terhadap laki-laki. Padahal vasektomi bisa dilakukan pembalikan. Mengutip wawancara dari University of Utah bahwa tingkat keberhasilan pembalikan vasektomi itu senilai 90-95%. Di mana pembalikan vasektomi ini seringkali dilakukan oleh seseorang yang sudah bercerai lalu menikah lagi dan ingin mempunyai anak dari pasangan yang baru. Dan yang perlu digarisbawahi, meskipun vasektomi ini bisa dilakukan pembalikan, jenis kontrasepsi satu ini hanya direkomendasikan untuk mereka yang mantap untuk memilih nggak mempunyai anak atau memutuskan berhenti menambah anak. Karena isu vasektomi ini ramai diperbincangkan dan mengundang banyak pro kontra, aku jadi mempelajari tentang kontrasepsi itu sendiri dari buku Bebaskan Kami Berkontrasepsi dari Kak Sandra dan Granda. Asli teman-teman, dari buku ini aku benar-benar banyak belajar tentang kontrasepsi. Bukan cuma jenis-jenisnya aja, tapi juga sejarah beserta cerita-cerita kelamnya. Aku bacakan salah satu pengalaman penulis ketika bertugas di Teluk Bintuni, Papua Barat. Suatu hari saya didatangi di puskesmas saat tengah hari oleh seorang ibu yang datang dari desa yang jauh di tengah hutan. Jaraknya 2 hari jalan kaki. Ia harus jalan kaki karena tidak ada alat transportasi modern apapun yang bisa menembus medan yang sulit tersebut. Ibu itu datang untuk disuntik KB. Namun, sangat disayangkan, stok KB suntik di puskesmas sedang habis. Tapi dia tidak kecewa. Ia hanya tersenyum, seakan-akan sudah terbiasa mendapat respon seperti itu. Dan dari sini juga aku tahu ternyata kontrasepsi sepenting itu. Ya cuma soal keluarga, tapi juga bisa mempengaruhi negara. Persoalan KB bukan hanya soal mau atau tidak mau ber-KB. Juga bukan hanya soal upaya pribadi dan bersama pasangan. Ini juga soal akses informasi, edukasi, ketersediaan dan keterjangkauan KB itu sendiri, serta segudang PR lainnya. Jujur, pengalaman aku sendiri teman-teman, aku baru tahu apa itu KB di tahun kedua pernikahan dengan datang ke puskesmas dan hanya dikasih tahu jenis-jenis kontrasepsi ini yang berdurasi kurang lebih 5 menit. Kebayang gak teman-teman bingung kayak gimana? Kita masih belum belajar tentang efek sampingnya apa gitu ya. Gak ada edukasi terkait KB dari orang tua, dari saudara. Gak ada. Buat teman-teman yang belum menikah, yang sudah menikah, menurutku penting banget buat mencari informasi terkait kontrasepsi ini agar kita punya kesadaran penuh untuk memilih kontrasepsi mana yang kiranya tepat dengan kondisi kita. Buat teman-teman yang penasaran tentang vasektomi, khususnya tentang kontrasepsi, aku rekomendasikan buat baca buku ini. Dari buku ini kita akan belajar bahwa kontrasepsi itu bukan hanya tanggung jawab sepihak, tapi tanggung jawab bersama. Dan kontrasepsi bukan sebatas pengendalian jumlah penduduk, tapi lebih dari itu. Kontrasepsi juga tentang pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga.